Najasyi dengan kemarahannya menginjak-injak rambut itu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Hari ini kita akan mempelajari kandungan surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Allah Subhanahu wa ta'ala merekam dalam surat ini peristiwa hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang panglima perang dari kerajaan Habsyah. Disebut kalau dalam sejarah Abyssinia, Habsyah dalam bahasa Arabnya. Dia diutus oleh Najasyi. Najasyi itu gelar raja di Habsyah. Kalau di Romawi, kaisar. Kalau di Persia, Kisra. Kalau di Mesir, Fir'aun. Jadi itu gelar raja-raja pada waktu itu. Najasyi ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Dia mengutus pasukannya di bawah pimpinan Abraha untuk menaklukkan Yaman. Setelah Yaman jatuh, ada perbedaan pendapat antara dua panglima yang sama-sama memimpin perang gitu. Satunya Abraha dan panglima satunya. Akhirnya Abraha mengatakan, kita yang menaklukkan Yaman ini, maka kita harus mendirikan kerajaan baru, independen, tanpa ikut kepada Najasyi. Kata panglima satunya mengatakan, kita diutus oleh Najasyi, kita tidak boleh melanggar perintahnya. Abraha tetap bersikukuh, dia akan memimpin Yaman dan menobatkan dirinya sebagai raja. Pertentangan ini tidak selesai. Jalan terakhir perang antara panglima satu dan panglima Abraha. Begitu kedua pasukan sama-sama siap untuk bertarung, muncul pikiran, kata panglima satunya, begini saja, kita lebih baik bertarung berduaan, jangan melibatkan pasukan kita, karena ini menyangkut masalah kepentingan pribadi kita. Kata Abraha, iya, kita bertarung. Dimulailah pertarungan tanding atau perang tanding. Putaran pertama, Abraha terkena pukul hidungnya sehingga menjadi terkelupas. Dalam bahasa Arab disebut al-ashram, yaitu orang yang terkelupas hidungnya. Akhirnya terkenalah Abraha dengan sebuah julukan Abraha al-ashram, yaitu Abraha yang terkelupas hidungnya. Nanti kalau punya anak jangan kasih al-ashram, bahasa Arabnya bagus, al-ashram, tapi artinya buruk, itu orang terkelupas hidungnya.
Abraha tetap maju sampai pada putaran kedua Abraha bisa membunuh panglima satunya. Di sini kemudian Abraha menobatkan dirinya sebagai seorang raja. Abraha tahu bahwa Najasyi akan marah kepadanya. Dan benar, Najasyi marah. Begitu mendengar bahwa Abraha telah membunuh panglima satunya, lalu kemudian dia menobatkan dirinya sebagai seorang raja, Najasyi bersumpah, saya tidak akan mau bertinggal diam dengan tenang sampai kakiku menginjak kepala Abraha. Maka dipersiapkanlah pasukan untuk menyerang Abraha. Abraha punya siasat yang licik. Sebelum Raja Najasyi menyiapkan pasukan, dia segera mencukur rambutnya, dimasukkan dalam peti. Maka diutuslah seorang utusan supaya segera mengejar ke Najasyi sebelum dia keluar dari kerajaan dengan pasukan itu. Berangkatlah di hari itu utusan ini membawa peti yang berisi rambut Abraha. Sesampainya di depan Najasyi, dia mengatakan, inilah dari Raja Abraha. Apa itu? Beliau mengatakan bahwa daripada Anda datang ke Yaman hanya untuk menginjak kepalanya, injaklah rambut ini, sama saja, ini rambutnya. Najasyi dengan kemarahannya menginjak-injak rambut itu. Tapi kemudian Abraha menggunakan siasat liciknya yang selanjutnya. Apa itu? Dia ingin menghadiahkan sebuah gereja besar bagi Raja Najasyi. Karena waktu itu memang Najasyi masih Nasrani. Dibangunlah gereja di Yaman. Gereja besar ini bernama Al-Qulais. Selesai dibangun, Abraha tidak cukup dengan hanya membangun. Dia ingin berbuat lebih banyak lagi. Dia ingin menggerakkan semua manusia di seluruh dunia agar beribadah ke Al-Qulais. Cita-cita ini diperjuangkan oleh Abraha dengan sekuat tenaga. Karena kalau ini berhasil, semua umat manusia di dunia setiap tahun berdatangan ke Yaman hanya untuk melakukan ibadah ke Al-Qulais. Ini suatu kebanggaan besar bagi Raja Najasyi. Begitu cita-cita ini dideklarasikan, datanglah seseorang memberitahukan, wahai Abraha, kau tidak akan pernah bisa mencapai cita-citamu itu kalau kamu tidak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ka'bah? Apa itu Ka'bah? Kata Abraha. Ka'bah tempat ibadah. Dan orang-orang berdatangan ke sana untuk beribadah. Di mana itu Mekah? Ditunjukkanlah arahnya. Di sini kemudian Abraha mempersiapkan pasukan besar dengan mengendarai gajah. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa jumlah gajah yang dibawa oleh Abraha sekitar 1000 lebih. 1000 gajah. Bayangkan, gajah yang besar-besar yang dibaris atau disusun dengan barisan rapi. Di bagian depan ada pemimpinnya. Jadi ada pemimpin gajah itu. Gajah yang paling besar dia adalah pemimpin atau panglima gajah yang lain. Nama gajah itu atau nama panglima gajah disebut Mahmud. Jadi nama gajah yang memimpin semua gajah yang lain disebut Mahmud. Nggak ada Mahmud sini kan? Ada Zat. Yang pojok Zat. Jadi mohon maaf, bukan menyinggung. Ngomong ada. Yang pojok Zat.
Ketika Abraham mengatakan, Mahmud, intolik, Mahmud berangkatlah, maka Mahmud berdiri, berangkat, maka semua pasukan gajah bergerak dan ikut di belakang Mahmud. Perjalanan berliku-liku di atas padang Sahara yang gersang, batu-batu yang cadas. Siang dan malam mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tapi cita-cita Abraha tidak pernah kering, bahwa aku harus menghancurkan Ka'bah sehingga semua manusia nanti bisa beribadah di Al-Qulais. Dan aku yakin bahwa Najasyi akan bangga dengan keberhasilanku menggerakkan semua manusia di seluruh dunia beribadah di Al-Qulais. Inilah hadiah terbesar untuk Raja Najasyi. Begitulah Abraha. Sepanjang perjalanan dia dengan penuh semangat berangkat menuju kota Mekah. Begitu masuk wilayah haram dan sudah mencapai pinggiran kota Mekah, Abraha berdiam sejenak sambil menangkapin unta-unta yang berkeliaran. Dia mempersiapkan untuk masuk kota Mekah. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, terkenal sebagai seorang pemuka kota Mekah, pemuka masyarakat di kota Mekah. Allah memberikan kelebihan kepada Abdul Muttalib. Setiap orang yang memandang wajah Abdul Muttalib, dia segan. Dia mempunyai wibawa yang terpancar di mukanya. Siapapun ketika melihat wajahnya, dia merasa segan. Abdul Muttalib mendengar bahwa unta gembalaannya ada yang mengambil. Dari berita ke berita terdengar bahwa untanya diambil oleh pasukan gajah. Di sini kemudian Abdul Muttalib keluar, ingin mengambil gajahnya, ingin mengambil untanya. Jumlahnya sekitar ada 100 unta yang dia gembala, yang dia punya. Dari jauh Abraham melihat sosok manusia yang melangkah menuju ke arahnya. Abraham memandang, ini pasti bukan orang biasa, kata Abraham. Dari mukanya nampak bahwa ini orang terhormat. Belum pernah Abraham turun dari singgasananya tamu siapapun yang datang. Baru pada kali itu tergetarkan hatinya. Begitu melihat wajah Abdul Muttalib, dia ingin turun dari singgasananya. Dia merasa bahwa ini pasti bukan orang biasa, ini pasti orang terhormat, kata Abraham. Secara perlahan dia mempersiapkan diri untuk turun. Begitu Abdul Muttalib mendekat, Abraham menyambutnya. Begitu bertemu, Abdul Muttalib mengatakan, apa? Tolong kembalikan, mana untaku? Abraham langsung mengijek. Saya kira kamu ini orang besar. Saya kira kamu ini akan berbicara tentang kota Mekah yang akan aku hancurkan. Saya kira kamu akan berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Kok ternyata kamu datang ke sini hanya urus unta? Ternyata kamu bukan orang besar. Kamu ternyata hanya pemilik unta, kata Abraham. Abdul Muttalib menjawab dengan cerdas. Ana Rabbul Ibil. Aku yang punya unta, maka aku harus membela unta-untaku, karena itu milikku. Kembalikan untaku. Ammal Ka'bah, adapun Ka'bah yang ingin kamu hancurkan, falaha rabbun yahmiha, dia mempunyai pemilik dan dia akan membela Ka'bahnya. Unta milikku, kembalikan, itu milikku. Ka'bah, kalau kamu ingin hancurkan, hancurkan, silahkan. Dia nanti pemiliknya akan membela. Di sini Abraham semakin yakin bahwa dia bisa menghancurkan Ka'bah dengan cepat. Karena apa? Karena ternyata orang-orang kota Mekah tidak akan membela. Maka dikembalikanlah semua unta-unta Abdul Muttalib.
Sebelum berangkat kembali, Abraha berpesan, "Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, murhum liyakhruju min buyutihim." Perintahkan semua penduduk Mekah agar keluar dari rumah-rumah mereka. Jangan sampai ada yang menghalangi. Kami ingin masuk kota Mekah tanpa ada perlawanan. Makanya kami membawa pasukan besar. Bukalah kota Mekah. Akhirnya Abdul Muttalib mengumumkan, "Wah sabaha, wahai, ada berita penting waktu pagi. Ukhruju, keluarlah kamu dari rumah-rumah kalian." Akhirnya mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka bersembunyi di balik batu-batu di puncak-puncak gunung. Mereka ingin menonton apa yang akan terjadi ketika nanti Ka'bah dihancurkan. Karena semua masyarakat yakin bahwa ini milik, ada yang milik, yaitu Allah SWT. Pasti Allah akan membelanya. Pasti Allah akan menghancurkan orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Semua orang berdebar-debar. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Begitu Abraha memanggil, "Ya Mahmud, intolib, wahai Mahmud, berangkatlah." Mahmud berdiri. Semua gajah berdiri. Lalu kemudian Mahmud berangkat melangkah menuju Ka'bah. Sampai di perbatasan Arafah dan Musdalifah, di tengah-tengahnya itu, di sana tiba-tiba ada seseorang yang tidak ketahuan dari mana arahnya. Dia langsung berlari mendekati Mahmud. Dia melompat ke telinga Mahmud. Dia mengatakan, "Ya Mahmud, ubruk ya Mahmud, wahai Mahmud, duduk wahai Mahmud. Fa innal Ka'bah li rabbika, Ka'bah itu milik Tuhanmu. Ubruk ya Mahmud, duduk wahai Mahmud." Mahmud duduk. Semua gajah duduk. Di sini kemudian Abraha kaget. Ada apa? Kenapa semua gajah duduk? Disuruh bangun, tidak mau bangun. Namanya Mahmud juga. Di sini namanya hebat, bernama Mahmud, hebat. Mahmud itu bangun. Gajah ini ketika bilang Mahmud, intolib, dia berangkat menuju Yaman. Ketika dibelokkan ke Mekah, duduk. Ketika dibelokkan ke Yaman, berangkat dengan cepat, kencang jalannya. Tapi ketika dibelokkan ke Mekah, ke Ka'bah, duduk Mahmud. Wah, ini ada apa ini? Abraha gelisah. Pada saat Abraha gelisah melihat gajahnya tidak mau berjalan, tiba-tiba dari arah Yaman, di ujung langit itu nampak hitam-hitam, titik-titik hitam berupa bintikan-bintikan kecil-kecil, dan semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, dan membuat langit menjadi gelap seketika. Abraha memandang pandangan itu penuh ketakutan. Ada apa? Belum pernah ada awan yang muncul seperti ini. Ini bukan awan. Tidak mungkin awan menutupi langit sebegitu rapinya. Ini pasukan apa? Abraha dan pasukan-pasukannya memandang warna-warna hitam itu yang semakin banyak dan semakin menutupi langit. Ternyata nampaklah bahwa itu burung-burung kecil yang berbaris rapi seperti shaf ketika sholat, tidak terputus satu dengan yang lain, dan begitu rapinya memanjang seperti sebuah garis dan seperti sebuah shaf sampai dia sambil berjalan dan bergerak. Itulah burung-burung ababil. Dikenal ababil karena berbondong-bondong. Masing-masing burung membawa 3 kerikil. Kerikil di paruhnya dan 2 kerikil di kakinya. Besarnya kerikil seperti biji sawi, kecil. Dan hebatnya kerikil ini apa? Ma min hajarin yurma illa yusib, kata Ibn Abbas. Tidak ada kerikil yang dilemparkan kecuali kena sasaran. Jadi sudah ada GPS-nya. Jadi satelitnya luar biasa. Dan hebatnya lagi apa? Kullama
kullama usib al-jasad, satu biji batu itu kena jasad, langsung seketika semua kulit lepuh dan hancur dan masak. Dan akhirnya jatuhlah makanya, jatuhlah hidungnya, jatuhlah mulutnya, jatuhlah giginya, dan tulangnya satu persatu jatuh, dan bagaikan sebuah tumpukan daun yang habis dimakan ulat. Allah menceritakan ka'asfin ma'kul, seperti tumpukan daun yang dimakan ulat. Dan tidak ada seorang pun dari pasukan gajah itu yang luput dari kerikil itu, termasuk Abraha. Hanya Abraha peristiwanya lain. Ketika dikena Abraha, gajah yang dikendarai segera berangkat berbalik sendirian menuju arah Yaman. Di sepanjang jalan, tulang-tulang jemarinya berjatuhan, tangannya berjatuhan, kulitnya berjatuhan. Begitu sampai di Yaman, hanya tinggal tengkoraknya yang tersisa di atas kepala gajah, di atas gajah. Abraha berakhir dengan pemandangan yang sangat mengenaskan. Manusia yang sombong, yang merasa paling kuat dunia waktu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkannya hanya dengan barisan burung ababil yang sangat kecil, dan hanya dengan biji sawi atau kerikil biji yang sangat kecil. Dan semua berakhir pasukan itu tanpa ada tujuan yang dia capai. Inilah yang Allah gambarkan dalam surat Al-Fil. Kita akan mengerti ayat ini ketika kita barusan mendengar cerita ini, ya, cerita barusan. Perhatikan kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, tidakkah, taro, kamu melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu memperlakukan, bi ashabil fil, terhadap tentara gajah. Kita baru terasa barusan, luar biasa Allah memperlakukan mereka. Artinya, sekuat apapun kekuatan manusia, didukung dengan pasukan yang sekuat apapun, bagi Allah nggak perlu sulit-sulit. Kalau Allah hendak menghancurkannya, cukup dikirim burung-burung kecil ababil. Bagi Allah gampang sekali untuk menghancurkan itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa di Palestina setiap hari mereka dalam kondisi menyedihkan, dibom, dibunuh, sampai anak-anak kecil jumlahnya tak sehingga mereka hancur? Kenapa kok Allah tidak mengirim pasukan seperti ababil ini? Kenapa nggak sekali hancurkan itu mereka? Kaum Yahudi itu yang zalim itu kenapa nggak dihancurkan? Kata banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, Allah menjawab dalam Al-Quran, jika Allah tidak menghancurkan segala dunia, Allah menjawab, fama hilil kafirin wa amhilhum ruwaida. Kata Allah, sengaja aku tangguhkan supaya dia semakin banyak dosa-dosanya, dan nanti kata Allah akan aku siapkan azab yang paling pedih baginya di alam akhirat. Jadi azab Allah SWT tidak mesti di dunia. Kalau tidak Allah turunkan di dunia, Allah menyiapkan bagi mereka yang zalim, yang berbuat kejam tanpa kemanusiaan sama sekali, maka Allah menyiapkan itu di alam akhirat. Jadi ada yang Allah kumpulkan memang sengaja diakhirkan supaya nanti dia mendapatkan dosa yang begitu, azab yang begitu pedih di api neraka. Allah berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka telah sia-sia? Tadlil artinya menyesatkan. Artinya bahwa tipu daya mereka justru telah menghancurkan mereka. Allah bisa membuat tipu daya yang mereka bikin justru menghancurkan mereka sendiri. Ini disebut senjata makan Tuhan. Karena itu, jangan coba-coba menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Karenanya, kalau ingin berbuat maksiat gampang, boleh saja, nggak apa-apa, silakan. Tapi syaratnya satu, jangan sampai ketahuan Allah. Jadi kalau Allah masih tahu, ya jangan coba-coba dah. Kenapa? Karena Allah akan terus
menghitung setiap dosa itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tayr. Tayr itu burung kecil. Berbondong-bondong datang dengan rapi. Perhatikan, ketika pasukan itu rapi, maka menjadi kuatlah itu. Karena sholat berjamaah bagi orang-orang beriman. Ini simbol kerapian umat Islam. Bahwa ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbaris dengan rapi, dengan soft yang rapi, tidak mungkin hatinya akan berpecah belah, tidak mungkin. Kata Rasulullah SAW, bahwa kalau kalian tidak lurus softnya, kalian bengkok-bengkok softnya, fatakhtalifu qulubukum, itu nanti akan mempengaruhi hati kalian akan berpecah belah. Makanya dalam sholat berjamaah itu adalah merupakan simbol kebersamaan Islam. Allah SWT menghancurkan mereka dengan burung. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di alam ini bisa dijadikan tentara Allah. Jangan dikira burung-burung yang ada itu tidak bisa Allah perintahkan lalu kemudian menjadi tentara Allah menyerang orang-orang zalim. Bisa. Bagi Allah gampang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut tentara Allah sehingga Fir'aun dan pasukannya kejepit tenggelam dalam laut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tentara Allah, tentaranya, sehingga api itu justru yang dikira oleh kaum Nabi Ibrahim sebagai pembakar, ternyata malah justru dia melindungi Nabi Ibrahim AS. Api, belum pernah ada api dingin sepanjang sejarah manusia. Hanya sekali api pernah dingin, yaitu ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api itu. Allah segera merintahkan, ya naru kuni bardan wasalama, wahai api, dinginlah dan menyelamatkan. Perhatikan dua perintah Allah kepada api. Pertama, dinginlah, artinya tinggalkan tabiatmu yang panas itu dan membakar untuk hambaku Ibrahim. Berubahlah kamu menjadi dingin. Yang kedua, wasalama, dan menyelamatkan. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, dia mengatakan, laula anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala salama, seandainya Allah tidak berfirman salama, menyelamatkan, lamata Ibrahim bi bardin nar, niscaya Ibrahim akan mati karena dinginnya api tersebut. Untungnya Allah berfirman wasalama, sehingga Nabi Ibrahim di dalam api itu benar-benar menikmati kehidupan. Begitu Nabi Ibrahim keluar, semakin ganteng, bajunya semakin indah. Kata Ibrahim, ma kuntu azuqu ladzatal hayata, aku belum pernah merasakan lezatnya kehidupan. Aladzu ma kuntu finnar, melebihi kelezatan yang aku rasakan dalam api. Tapi kita jangan coba-coba nanti, karena ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Jadi semua yang ada di wujud ini bisa Allah jadikan tentara. Allah Maha Kuasa, semua bagi Allah bisa diperintahkan. Makanya kadang-kadang saya heran, ada iklan-iklan ya, perumahan terbukti bebas banjir, di sini bebas banjir terbukti. Disangkanya adab Allah itu banjir saja. Bukan hanya banjir adab Allah. Allah pernah mengirim kepada kaum Ad itu suara yang kencang sampai mati semua kaum Ad itu. Bisa nggak bikin perumahan bebas suara? Nggak bisa. Iklan yang paling bagus katanya begini, perumahan terbukti bebas dosa, bagus itu, bebas dosa. Insya Allah Allah yang akan menjaga. Kalau bebas banjir belum tentu. Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengirim air seperti zaman Nabi Nuh, semua gunung-gunung tenggelam. Jadi jangan sesuatunya kita untuk membuat perumahan yang berkah. Ayo kita bebaskan lingkungan kita dari dosa-dosa, karena itulah jalan terakhir untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Allah menutup ya,
dengan gambaran bahwa tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung itu melempari mereka satu persatu dengan tanah yang terbakar. Maksudnya yaitu kerikil sijil. Itu bagian dari api neraka yang sangat panas. Dan begitu kerikil mengenai mereka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, berakhir dengan penuh kehinaan tanpa ada yang bisa tersisa dari tubuhnya. Inilah gambaran manusia sombong, bahwa kekuatan apapun sepanjang itu bersandar kepada kekuatan materialisme yang selama ini manusia banggakan, itu bagi Allah mudah menghancurkannya, tidak bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.